Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan insya Allah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di pagi hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani dan juga menjumpai pemirsa semua dalam acara Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, dan semoga kita termasuk dalam umatnya yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Pemirsa Sinpo TV, seperti biasa hari ini saya tidak sendiri karena saya sudah ditemani oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nampak bahagia Alhamdulillah sekali, harusnya harus dimanapun. bahagia. Ini sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini Pak Ustadz dan juga pemirsa. Kita akan membahas tema terkait dengan bahagia itu sederhana yang akan kita bahas dalam Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, banyak orang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu bersumber dari harta, pangkat, jabatan, dan lain sebagainya. Orang menganggap bahwasanya kebahagiaan itu butuh modal yang besar. Padahal Islam mengajarkan bahwasanya kebahagiaan itu berasal dari hati yang ikhlas, hati yang lapang, bisa ditemukan dalam hal-hal yang sederhana. Dan di episode kali ini, Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto akan menjelaskan terkait dengan makna kebahagiaan yang bisa ditemukan dari hal-hal yang sederhana. Dan bagaimana Islam memandang kebahagiaan itu sendiri akan langsung dijelaskan oleh Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, dan juga Mas Arif, semoga kita selalu dalam karunia kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema obrolan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bahagia itu sederhana. Dan bahagia itu memang dambaan semua orang. Semua orang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Maka terkadang antara satu dengan orang yang lain, target kebahagiaan itu ya mungkin berbeda-beda. Dalam Islam, ada doa yang diajarkan dalam Al-Quran itu yang sangat masyhur. Bukan doa ini bisa dibilang doa sapu jagat katanya. Karena dibaca lagi kondisi orang lagi senang ya pantas, orang lagi susah ya pantas, lagi suka ya iya, lagi duka ya iya. Yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan atau kebaikan untukku. Dalam salah satu tafsir, kebaikan di sini maknanya adalah bahagia dalam dunia ini, dan juga wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat nanti juga kebaikan alias kebahagiaan, wa qina adzabannar, dan jauhkan dari api neraka. Jadi target kebahagiaan bagi seorang muslim ada saat ini hidup di dunia dan juga nanti saat di akhirat itu nanti. Dan kebahagiaan itu seperti Mas Arif tadi bilang, ada yang terlalu tinggi menargetnya, ekspektasinya ketinggian mungkin ya. Dia menganggap akan bahagia ketika sudah mempunyai aset dengan jumlah sekian. Dia akan bahagia kalau sudah punya jabatan seperti ini. Dia akan bahagia kalau sudah mencapai ini, dan lain sebagainya. Padahal dalam Islam sebetulnya tidak seperti itu. Kebahagiaan yang paling bahagia itu sebetulnya bagi setiap kita adalah yang pertama apabila dia bisa menemukan kebahagiaan di rumah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah dan kudwah kita, sebagai contoh buat kita, beliau dengan rumah yang sangat-sangat sederhana, tentu fasilitas juga sangat sederhana seadanya, tapi dengan seperti itu beliau mengucapkan,
baiti jannati, rumahku adalah surgaku, rumahku adalah sumber kebahagiaanku. Makanya seyogyanya lah kita sebagai seorang muslim bisa menciptakan kebahagiaan-kebahagiaan di rumah. Sehingga kalau kebahagiaan kita ini sudah bisa kita rasakan di rumah, ya kita kan nggak akan perlu keluar duit banyak untuk mencari kebahagiaan di luaran. Ya mungkin tentu untuk membuat variasi ya tentu butuh itu. Kemudian kebahagiaan yang kedua, seharusnya lah setiap kita seorang muslim bisa menemukan kebahagiaan di tempat ibadah kita. Karena ketika seseorang sudah menemukan kebahagiaan di tempat ibadah, maka dia akan betah berlama-lama di tempat ibadah itu. Karena suasananya udah bisa membahagiakan dia. Makanya kadang saya sering menyampaikan kepada para pengurus tempat-tempat ibadah, ya diusahakan senyaman mungkin, semenyenangkan mungkin itu tempat ibadah. Jangan terlalu dibikin serem dengan peraturan-peraturan yang untuk orang awam itu sangat menakutkan. Misalnya kadang orang itu kan bisa bercanda di mana saja. Nah, ketika ada baru bercanda sedikit aja udah ditegur, haram seperti ini. Nah, akhirnya orang ketika sudah tidak menemukan kebahagiaan di tempat ibadah, maka dia akan mencari kebahagiaan di tempat yang menimbulkan maksiat. Makanya banyak orang yang kenapa mereka lari ke tempat-tempat maksiat itu karena mungkin pertama dia tidak menemukan kebahagiaannya di rumah. Kedua, dia tidak menemukan kebahagiaan di tempat ibadah. Maka dia akan nyari tempat-tempat yang dikiranya akan mendatangkan bahagia, tapi justru akan menimbulkan persoalan baru, yaitu dengan ia melakukan kemaksiatan di tempat itu. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan itu hendaknya bisa ditemukan seseorang di tempat kerjanya. Makanya diusahakan semaksimal mungkin bagaimana menciptakan suasana bahagia. Ketika orang sudah berbahagia di tempat kerja, maka hasil kerjanya akan lebih maksimal dan dia mungkin bisa menemukan inovasi-inovasi baru di pekerjaannya itu karena ada kebahagiaan tersendiri. Sesuatu yang dijalani dengan bahagia, insya Allah walaupun mungkin orang lain ngelihatnya kayaknya sederhana, ngelihatnya kayaknya susah, tapi kalau dalam hati sudah berawal dari kebahagiaan, insya Allah kebahagiaan itu yang didapat. Maka yang sebisa mungkin tadi dari rumah bisa meroleh bahagia, dari tempat ibadah bisa memperoleh bahagia, bahkan di tempat kerja juga begitu. Kalau dulu zaman kecil dulu ada lagu TK, di sini senang, di sana senang, ini kan ya. Ini kan secara tidak langsung walaupun ini sebuah lagu, tapi ajaran betapa hendaknya kita itu bisa menemukan kesenangan dan kebahagiaan dimanapun kita berada, sehingga kita menjalani hidup ini penuh kebahagiaan. Lah itulah esensi dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Engkau karuniakan kebahagiaan, ya entah di rumah, entah di tempat ibadah, atau bahkan di tempat kerja, atau bahkan di jalan. Nah, sekarang ini kita warga perkotaan itu sulit menemukan kebahagiaan di jalan. Karena habis subuh pagi-pagi buta udah menjumpai kemacetan. Nanti pulang kerja ketemunya macet lagi. Yang pemerintah sudah berusaha membuat transportasi umum, tapi ternyata tapi mengurangi lumayan lah ya, mengurangi. Lah ini memang sulit kadang menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Maka untuk memperoleh kebahagiaan itu Islam punya ajaran tertentu. Yang pertama tentu kolbun sakinun. Usahakan mungkin hati ini menjadi hati yang kalau orang Jawa bilang itu legowo. Legowo itu kalau orang Jakarta bilang apa ya? Hati ikhlas, hati terima bahwa keadaan itu walaupun orang lain menurutnya itu susah, menurut orang lain itu kayaknya repot, tapi kalau dalam hatinya itu ikhlas legowo, insya Allah umpama banyak orang itu menemukan kesusahan atau sulit untuk bahagia ketika mengalami kemacetan. Lah bagaimana caranya biar kemacetan ini bisa berpotensi kebaikan buat kita? Paling tidak mungkin sepanjang jalan kita bisa berzikir menyebut nama Allah. Tentu dengan kalimat-kalimat yang sederhana. Misalnya subhanallah, alhamdulillah, atau paling enggak dengan berdendang bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad.
Tapi memang butuh proses, butuh latihan. Insya Allah kalau bisa memanfaatkan itu, walaupun kita mungkin naik motor, macet-macetan panas dan lain sebagainya sepanjang jalan, kebaikan bisa kita peroleh. Cuman kadang ya itu berat, memang berat. Apalagi dengan hati kita melihat media sosial yang kadang-kadang kesenjangan luar biasa. Ketika pejabat lewat harus ada pengawal, sementara kita harus ngalah macet-macetan. Lah kalau itu terus terjadi, sulit untuk bahagia. Maka yang pertama yang bisa kita usahakan adalah mengolah hati ini agar menjadi hati yang legowo, kalau orang Jawa bilang, kalau bahasa kita ya yang ikhlas, bahwa segala kejadian ini sudah ditentukan oleh Allah, buruk dan tidaknya, baik dan tidaknya itu bagaimana kita menyikapi. Kalau bisa menyikapinya dengan baik, walaupun orang lain kelihatannya panas, macet dan lain sebagainya, tapi kita jalani dengan bahagia dan di situ dengan menyebut nama Allah, maka akan kebahagiaan yang kita jumpai. Maka dulu ada lagu Tombo Ati, ya, untuk ngobati hati biar bisa tenang, salah satunya kan menyebut nama Allah. Nah, menyebut nama Allah itu, berzikir itu kan tidak harus dengan menghadap kiblat, muter tasbih, enggak. Sambil jalan, ketika melihat sesuatu kita membaca tasbih, membaca sholawat pada Rasulullah SAW. Insya Allah dari itu akan tercipta kebahagiaan tersendiri. Kemudian yang kedua, yang bisa kita usahakan adalah imanun qawiyun, keimanan yang kuat. Lah dari dasar keimanan yang kuat itulah akan timbul hati yang legowo tadi, hati yang qanaah, hati yang sabar dan lain sebagainya. Lah kemudian yang ketiga, bisa kita lakukan dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia. Artinya ketika contoh karena di jalan, seringnya kita itu tidak ada koneksi baik dengan sesama kita, sehingga ketika terjadi masalah sedikit saja, gampangnya untuk marah gitu. Misalnya kita naik kendaraan, ada yang kebablasan dari belakang, dikit aja, timbulnya udah marah, maki-maki nggak karuan. Lah kalau seperti ini, bahagiaan kayak apa ya, sulit untuk diperoleh. Maka yang kedua, dan insya Allah nanti disambung di segmen berikutnya, berusaha untuk memperbaiki hubungan kita, baik hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi terkait dengan kiat-kiat mencapai kebahagiaan itu ya Pak Ustadz ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, Penyejuk Hati, Penyegar Iman. Masih membahas tema kita pada hari ini terkait dengan bahagia itu sederhana. Tadi Pak Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana kiat-kiat untuk mencapai kebahagiaan, tapi belum semua ya Pak Ustadz ya. Kita akan mendengarkan kembali lanjutan terkait dengan kiat-kiat bagaimana mencapai kebahagiaan itu. Kami persilakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mas Arief, kebahagiaan yang semua orang mendambakannya, cuman kadang bingung untuk mencari bahagia itu seperti apa sih. Sehingga terkadang ia justru malah salah langkah, bukan kebahagiaan yang diperoleh, justru malah problem baru, permasalahan baru. Tadi ada beberapa poin yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim. Yang pertama, menata hati. Yang kedua, membangun keimanan, karena semua berdasar dari keimanan itu. Kemudian yang ketiga, memperbaiki hubungan baik kita kepada Allah dan sesama manusia. Sesama manusia ini di mana saja, baik di rumah, dengan keluarga, di tempat ibadah, dengan sesama jamaah kita, di tempat kerja, dengan rekan-rekan kerja, atau bahkan di jalan dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Kemudian yang keempat, ini satu rangkaian, yaitu syukur dan sabar. Karena setiap kejadian yang kita alami itu kan hanya dua kemungkinan. Kalau nggak suka ya duka, kalau nggak senang ya susah, kalau nggak sesuai keinginan ya nggak sesuai, kan cuma dua itu. Lah, ketika keadaan suka, dalam keadaan senang, dalam keadaan sesuai dengan keinginan, syukur, maka bahagia yang kita peroleh. Walaupun mungkin yang kita peroleh itu tidak seperti apa yang kita ekspektasikan. Terus yang kedua, ketika keadaannya berbanding terbalik,
Bukan suka tapi malah duka, bukan senang tapi malah susah, bukan yang kita capai malah nggak tercapai sama sekali. Nah, sebagai seorang muslim, sabar. Ada dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap muslim itu seharusnya lah kondisi apapun bisa menjadi ladang kebaikan buat dia. Ketika menyenangkan, syukur. Ketika tidak menyenangkan, sabarlah. Ketika syukur dan sabar ini ada dalam jiwa kita masing-masing, keadaannya apapun, insya Allah kebahagiaan akan diperoleh dari setiap muslim itu sendiri. Wallahu a'lam. Jadi itu tadi kuncinya syukur dan juga sabar ya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, dalam kehidupan modern ini kan banyak orang yang mengejar kebahagiaan namun karena terlalu mengikuti gaya hidup sehingga menimbulkan stres jadinya nih Pak Ustadz. Ini bagaimana ini Pak Ustadz? Baik Mas Arif, ini problem masyarakat sekarang ya. Orang itu kalau hanya menuruti kebutuhan, insya Allah semua itu sudah disediakan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa semua kebutuhan semua sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang hamba itu udah disediakan oleh Allah. Cuma sekarang kita yang bikin kita repot, pontang-panting, susah untuk bahagia itu mengikuti gaya hidup. Nah, kadang kendaraan sudah punya, motor ada, mobil ada, tapi karena mungkin ngelihat gaya hidup teman-teman kerjanya, lingkungan tempat tinggalnya, tetangga kanan kiri, akhirnya dia nekat dengan mengorbankan ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam dia beribadah, ketenangan dalam berumah tangga, akhirnya motor dijual buat jadiin DP. Mobil udah ada dijual buat jadiin DP, akhirnya bulanannya yang pusing sendirinya. Memang terkadang tadi kita itu lebih menuruti keinginan, padahal kalau hanya untuk mencukupi kebutuhan Allah sudah sediakan. Nah, lalu apakah kita nggak boleh punya keinginan? Boleh. Kalau ada nasihat dari seorang ulama bilang begini, agar hati dan pikiran kita itu memperoleh ketenangan dan kebahagiaan, sederhanakan keinginan. Nah, itu kata kuncinya, sederhanakan keinginan. Kita punya keinginan harus, punya cita-cita harus, tapi harus yang realistis. Kalau memang kekuatan kita seberapa, ya realistis. Tidak terlalu ekspektasi ketinggian. Maka dalam bahasanya itu sederhanakan keinginan. Lah, kalau keinginan kita sederhana, maka insya Allah kebahagiaan itu mudah diraih kok. Umpama, kalau kita makan yang penting ada lauk, bergizi, dan nggak perlu harus dengan ini, insya Allah kalau tercapai, bahagia hati. Tapi kalau dalam hati, wah hari ini saya harus bisa makan ini, akhirnya duit yang harusnya bisa buat lain, akhirnya malah cuma habis buat makan. Kemudian saya kalau hanya sekedar untuk nyampe ke tempat kerja, ada kendaraan udah nyaman sudah, alhamdulillah. Kalau itu insya Allah hati tenang, bahagia, pikiran tenang. Tapi karena mengikuti keinginan, wah teman saya yang satu bagian aja mobilnya udah ini kok, mosok saya masih begini aja. Nah, kalau itu yang terjadi terus ya hatta zurtumul maqabir, sampai masuk ke kuburan nggak bakalan ada kebahagiaan dan ketenangan. Itu kita akan selalu buru-buru diuber-uber oleh perasaan. Sementara mungkin kemampuan orang di sekitar kita lebih daripada kita. Ya kita nggak usah untuk mengejar sesuatu yang dikejar oleh teman kita. Wong toh yang penting kita bisa memperoleh kebahagiaan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sederhanakan keinginan. Pak Ustadz, mungkin ini juga dalam kasus-kasus secara materi kita sudah berkecukupan, secara pekerjaan juga sudah baik, kesehatan juga baik. Namun kadang-kadang kita tidak memandang orang lain juga tidak ada iri, tapi kadang-kadang di hati itu juga merasa belum bahagia gitu Pak Ustadz. Itu gimana Pak Ustadz? Iya. Keluarga kalau orang lihat kayaknya ya harmonis ya. Tempat kerja kayaknya ya oke lah, kendaraan macam-macam, aset kayaknya, tapi kok dalam hatinya dia kebahagiaan kok masih jauh. Memang kadang kebahagiaan itu relatif kok. Saya sendiri pernah berjumpa dengan seseorang sekitar jam 11 malam. Saya tahu beliau itu kondisinya seperti itu, keluarga macam. Ketika saya tanya, dia susah tidur.
Kenapa susah tidur? Pikiran macam-macam. Sementara saat itu kita lagi ngobrol di seberang jalan itu, saat itu kan becak masih beroperasi di Jakarta. Tukang becak itu kok yo tidur di becak kok pulas. Ini menunjukkan betapa kebahagiaan itu bisa diperoleh oleh siapa saja, walaupun dengan tidak punya fasilitas yang tadi Mas Arif sampaikan itu. Dia kayaknya keluarganya jauh di kampung sana. Kayaknya pekerjaan penghasilannya hanya cukup buat makan. Kendaraan yo wong dia tukang becak ya punyanya becak. Tapi kok bisa tidur pulas, hati tenang dan lain sebagainya. Berarti mungkin yang belum ada adalah qalbun sakinun tadi, hati yang tenang, hati yang ikhlas, hati yang syukur, hati yang sabar dalam menghadapi semua yang ditentukan oleh Allah. Mungkin orang lain ngelihatnya hidupnya udah perfect banget lah ya, udah nggak ada kekurangan sama sekali. Tapi ketika dia ditanya, ternyata kok yo masih malam, masih susah tidur, kadang makan tuh udah nggak terasa enak. Padahal makanan enak tapi nggak terasa enak. Padahal fasilitas di kamar pribadinya itu luar biasa, tapi kenapa susah tidur? Mungkin salah satunya dia belum bisa memanage hati dengan baik. Sehingga hatinya itu masih sering gelisah, hatinya itu kadang masih dicekam ketakutan, yang lain sebagainya. Dia takut dengan keluarganya, sehingga pernah saya melihat di media itu ada orang yang mohon maaf dalam tanda kutip ya, membunuh anaknya, keluarganya. Padahal dilihat dari tetangga kan ini kayaknya harmonis. Ternyata ada ketakutan dalam dirinya. Ketakutan yang tak beralasan. Sehingga dia, wah anak saya nanti kalau gede justru malah akan merepotkan saya. Akhirnya malah. Nah ini kan perbuatan yang sangat-sangat tidak dibenarkan. Berarti ada ketakutan yang berlebihan. Yang punya harta takut hartanya akan hilang. Yang punya jabatan takut jabatannya hilang dan lain sebagainya. Ini ketakutan-ketakutan yang sebetulnya nggak perlu ada dalam diri kita. Memang sih dalam Al-Quran itu walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Orang itu pasti akan diuji dengan rasa takut. Rasa takut boleh, tapi kalau takut itu sampai berlebihan sehingga ia menyebabkan ia melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, ini yang berbahagia. Sehingga kalau takut berlebihan, kemanapun dia nggak akan bahagia. Wong dia lagi jalan, takut kendaraannya dibegal orang. Dia lagi usaha, takut kalau usahanya bangkrut dan lain sebagainya. Jadi yang bisa diolah adalah hati, jangan sampai ada rasa takut yang berlebihan. Kemudian memanage hati dengan melatih rasa syukur dan sabar itu tadi. Tadi kan sudah saya sampaikan bahwa di antara poin untuk melatih itu adalah syukur dan sabar. Mungkin dilihat secara kasat mata udah perfect, cuman makin dalam hatinya belum bisa bersyukur. Masih ada target-target yang anaknya harus begini. Padahal kemampuan anaknya mungkin berbeda dengan kemampuan dirinya. Sehingga anaknya kalau umpama terima raport dari sekolah, kok prestasimu sungguh marah nggak karuan. Orang itu kan punya kemampuan masing-masing, punya prestasi sendiri-sendiri. Lah, kalau syukur dan sabar dan hati yang tenang belum bisa ada dalam diri siapapun, walaupun dia maunya jabatan apapun, belum tenang hidupnya. Ya sampai akhir hayat tadi, kalau sampai tadi saya bilang hatta zurtumul maqabir kayaknya. Sampai masuk ke udah mendekati alam kubur, masih hidupnya itu susah aja. Nah, terus Islam itu sangat menekankan bahwa umatnya ini menjadi umat yang bahagia. Sampai dalam 5 kali dalam sehari kita diseru untuk hayya 'alal falah. Ayo bersama-sama memperoleh kesuksesan, ayo bersama-sama memperoleh kebahagiaan. Dan memang Mas Arif, kebahagiaan itu sesuatu yang subjektif nih ya. Antara saya mungkin dengan Mas Arif itu target kebahagiaannya berbeda. Mungkin Mas Arif dapat 5 udah bahagia, kalau saya mungkin belum. Jadi kita manage hati kita masing-masing supaya kebahagiaan yang kita hendakan benar-benar dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi insan manusia yang bisa berbahagia dengan hal-hal sederhana, menemukan kebahagiaan di tempat-tempat yang mendatangkan manfaat, di rumah, di tempat-tempat ibadah, di tempat pekerjaan, bahkan di jalan.
Dan yang terpenting tadi untuk mencapai kebahagiaan adalah bersyukur dan juga sabar. Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Jangan lupa terus saksikan Islam Penuh Cinta setiap hari jam 4:30 pagi hanya di Sinpo TV. Saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.